Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian tausiah islami kita, yang mana tujuan dan utamanya adalah menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah dan juga memberikan suatu motivasi bagi diri saya, keluarga saya, dan kita semua yang hadir, dan juga bagi saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu setelah kita memahami yang namanya pintu tol menemui Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwasanya yang berjalan di atas jalan itu adalah manusia. Ya, dalam kesempatan ini kita akan rangkumkan menjadi satu tujuan, yaitu insan. Ya, al-insan yang kemarin kita telah membahas bersama al-insan, yaitu manusia. Nah, siapakah manusia itu? Kita sudah tahu bahwasanya al-insanu haywanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pelajaran kita yang pertama, di dalam Iqra, baca dan baca, ya, apa yang kita baca adalah insan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan, Allah buat, Allah bentuk min 'alaq, dari segumpal darah. Nah, darah dalam pengertian ini bukanlah darah dari Allah langsung, tapi adalah proses insan itu sendiri, yaitu manusia. Ya. Nah, pintu tolnya itu adalah kepada kedua orang tua kita. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, untuk memahami tentang manusia ini, ya, dalam surat Al-Quran Allah telah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqif falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruzu min baini sulbi wat-tara'i. Nah, terciptanya insan, ingat, manusia itu di antara dua tulang. Tulang siapa? Ya, pertama adalah tulang ayah, ya, dan tulang ibu. Ya, apa itu? Yakhruzu min baini, di antara kedua tulang sulbi, yaitu tulang ayah, tulang sulbi, wat taraib, dan taraf, tulang dada. Nah, sulbi yaitu tulang ekor, tulang ekor laki-laki. Nah, falyanzuril insan mimma khuliqa mimma indabit yakhruzu, dia terpancar. Apa yang terpancar itu? Insan, manusia tadi. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, jika manusia itu mengenal asal usul dirinya, maka tidak ada kesombongan dalam dirinya. Tidak ada yang perlu dia banggakan, tidak ada yang perlu dia jawab, oh aku jenderal. Tidak, antara jenderal dan jambret sama-sama keluar dari tulang. Ingat, keluar dari tulang sulbi, tulang ekor, dan keluar dari tulang dada, taraif, tulang dada wanita. Jadi kedua tulang ini memancarkan apa? Mengeluarkan, kalau bahasa kedokteran, ini mengeluarkan sperma, ini mengeluarkan ovum. Ya, maka keduanya saling bertemu, terjadi
terjadi pembuahan. Nah, disitulah yang disebut dengan alaq, berkumpulnya dua darah sperma dan ovum pada wanita. Lantas bersyukurlah Anda, kedua orang tua Anda memelihara Anda dengan baik dan benar. Jika ini kemarin, ya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ingat, makanya jangan sembarang dibuang-buang ini. Anda tahu, yang Anda buang kemarin itu jadi jenderal. Paham? Anda tahu, yang Anda buang kemarin itu jadi bupati, gubernur. Masya Allah. Ayo, ikuti saya, tausiah Islami. Alaqah, berkumpullah keduanya menjadi segumpal darah. Inilah proses kejadian insan. Oleh karena itu, pintu tol untuk menemui Allah ada di kedua orang tuamu. Paham? Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, lanjut. Kita naikkan lagi. Setelah terjadinya ini, pertanyaannya timbul. Ya. Al-insanu hayawanun natiq. Ya, peribahasa Arab, manusia itu adalah binatang yang dikasih akal oleh Allah. Maka alaqah ini disebutlah dia spermatozoa. Ya, berkumpulnya dua air. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafid yakhruzu min baini sulbi wat taraib. Terpancarnya dua mata air dari laki-laki tulang ekor, tulang sulbi namanya, dari perempuan taraib, tulang dada namanya. Ya, menjadi satulah mereka bertemu. Alaqah dia. Berapa lama? 40 hari. Proses alaqah tadi bentuknya seperti binatang. Nah, oke. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak membahas ke sini. Ini gawean kerjanya para dokter. Kita hormat kepada Pak Dokter yang membahas masalah ini. Ya, kita tidak membahas ke situ, ranah hukumnya ada. Itu silakan aja para dokter-dokter mukmin muslim yang membicarakan itu. Kita lanjut ke atas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, manusia itu diberi Allah yang namanya natiqah, akal. Ya. Nah, kita kemarin sudah membahas masalah akal. Di dalam akal itu ada akal, ada fikir, ada zikir. Ya. 3 kekuatan itu, akal, fikir, zikir, ini semuanya bersumbernya di otak. Di dalam otak. Nah, sudah. Nah, sedangkan yang di dalam jiwa manusia itu, ya, mutmainnah, ya, syahwat dan khadab. Nah, ini ketiganya ini berperan penting di dalam jiwa. Nah, jiwa ini letaknya ada di hati. Paham? Di dalam hatimu ada jiwa. Sudah? Nah, kita sudah membahas kemarin masalah jiwa. Sekarang kita lanjutkan masalah iman. Nur iman, ya, Allah masukkan nur iman ke dalam jiwa. Nah, orang yang memiliki jiwa yang kuat, apabila nur imannya terpancar di dadanya. Paham? Ya, kemarin sudah kita dengarkan sama-sama, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Ya.
Di langit dan di bumi ini ada ayat-ayat Allah yang harus kau perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga di dalam dirimu ada ayat-ayat Allah. Bagaimana dengan jiwa yang lemah? Pertanyaannya, nur imannya yang perlu kau cas. Bagaimana cara mengecas nur iman itu? Pertama, kau harus yakin. Apa? Ya, yakin. Apa itu yakin? Setelah kau beriman, insan tadi beriman, apa yang kau imani? Yaitu percaya pada Allah. Setelah kau percaya pada Allah, maka kau tingkatkan dia kepada yakin. Setelah yakin, hakul yakin. Setelah hakul yakin, masuklah dia kepada ainul yakin. Nah, ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang di dalam jiwanya yakinnya lemah, ya, maka tingkatkanlah keyakinan tadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tingkatkanlah keyakinanmu kepada Allah. Tidak hanya sebatas percaya. Kau percaya pada Allah, percaya, tapi yakin? Belum. Kau percaya Allah Maha Kuasa, percaya, tapi yakin? Belum. Nah, pertanyaannya kan itu. Makanya banyak manusia itu beriman dia pada Allah tapi tidak yakin. Inilah tugas kita sekarang, yang disebut dengan rehabilitasi mental. Merehab mental manusia itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita sudah tahu bahwasanya manusia itu, ya, tercipta dari dua tulang sulbi dan tulang tara'if, sehingga dia menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari. Ya, ini dalam bentuk binatang masih. Lantas pertanyaannya, apa yang Anda sombongkan? Apa yang Anda banggakan dalam diri Anda? Ternyata Anda hanyalah segumpal darah. Ya, kalau tidak Allah tiupkan ke dalam diri manusia itu ruhnya, maka alaqah ini tidak hidup di dalam kandungan seorang ibu. Paham ya sampai situ? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dasar pertama. Bahwasanya proses manusia itu menemui Allah, dia harus tahu siapa insan tadi dan di mana insan tadi itu terjadi adalah dari kedua orang tuanya. Setelah dia mengetahui bahwasanya pintu menemui Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, baru dia mencari nur iman. Apa itu? Cahaya keimanan. Ya. Setelah dia percaya kepada Allah, maka tingkatkanlah di dalam hatinya, jiwanya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Allah katakan zalikal kitabul la raiba bihi hudal lil muttaqin. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kau harus yakin yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwasanya rezeki itu Allah sudah atur. Kau harus yakin. Bangkitkan keyakinanmu ke dalam jiwamu. Bagaimana cara membangkitkan keyakinan di dalam jiwa? Kau baca Al-Quran. Kau baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu. Apa wahyu? Yaitu hayyu.
Apa itu hayyu? Yaitu yang menghidupkan. Nah, jadi kalau jiwamu itu mati, baca Al-Quran supaya kau mendapatkan wahyu, sehingga hidup. Nah, kalau sudah hidup di dalam jiwamu wahyu tadi, pasti powernya bertambah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ini pelajaran kita ada satu pelajaran yang harus kita ambil mendasar sekali. Bagaimana cara kita membuka pintu tol tadi? Ini dia. Ini pintu tol menemui Allah. Ada kuncinya, ada. Kuncinya, ya. Supaya pintu tol ini bisa terbuka. Kalau tidak memiliki kuncinya, bagaimana mungkin terbuka? Oleh karena itu, ikuti saya terus. Dalam waktu dan gelombang yang sama, kita akan berikan kuncinya kepada saudara-saudaraku secara mendetail, terinci, dan gampang untuk dipahami dan diikuti. Ya, falyarjul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruzu min baini sulbi wat tara'i. Ingat, kau tercipta di antara dua tulang dada dan tulang ekor. Paham? Makanya jangan sembarang kau buang-buang yang terpancar di dua tulang ini. Apakah kau tahu besok di antara tulang yang kau pancarkan itu, kau buangkan itu, ada jadi jenderal, ada jadi bupati, ada jadi menteri dan sebagainya. Maka generasi-generasimu yang sekarang ini jangan kau sesalkan. Kenapa? Karena generasi yang seharusnya jadi jenderal udah kau buang. Kemana kau buang? Kalau kau buang ke semak jadi biawak. Kalau kau buang ke dinding jadi kepinding. Kalau kau buang ke lantai jadi cacing. Paham? Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ayo bangkitkan jiwamu, tingkatkan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu, yaitu hayyu yang menghidupkan jiwa yang mati. Ikuti saya, insya Allah waktu dan kesempatan yang sama akan saya berikan kunci membuka pintu tol menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya doakan kamu semuanya sukses dunia akhirat, berlimpah rezekinya, diberikan Allah kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.